Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-37 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-37 ini, kita meneruskan dengan subtopik baru yang kita mulai dari bagian pertama. Dari 16 penglihatan yang diperoleh Rasul Yohanes melalui kitab Wahyu, di mana Yesus Kristus memperlihatkan otoritasnya untuk mengakhiri seluruh zaman dan kemudian memberi era atau zaman baru pada manusia. Ternyata, ke-16 penglihatan ini tampak membentuk benang merah yang menuju akhir zaman, sekaligus inilah alasan mengapa Tuhan perlu datang pada kali kedua. Serta dari sini juga kita bisa melihat tanda-tandanya. Bila kita ringkas, kedatangan Tuhan adalah untuk menggelar tahta pengadilan dan tahta penghakiman, sekaligus membawa umatnya yang setia ke tempat yang telah disediakannya. Judul kita ini sebenarnya adalah pertanyaan yang juga memenuhi isi kepala kita semua. Bahkan jauh dari sebelum zaman kita ini, pertanyaan ini sudah dikumandangkan banyak manusia dari bukit di timur Yerusalem yang diwakili oleh para murid Tuhan. Sebagaimana yang telah kita bahas, sangat sulit menelaah kitab Wahyu secara utuh tanpa membuat chamber atau kamar-kamar untuk memisahkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Kamar-kamar itu kita buat secara global, yaitu sebelum Yesus Kristus datang, pada saat Dia datang, dan apa kejadian sesudah Dia datang, yang keseluruhan berjumlah 16 penglihatan yang merupakan inti kitab Wahyu yang kita gunakan sebagai kamar atau chamber. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai gambaran bagi kita semua, ada baiknya kita mengulangi topik yang akan kita bahas, sebagaimana telah kita ungkap di episode ke-32. Bila di episode 32 kita memulai dari atas ke bawah, maka di sini kita akan mengurutkan dari bawah sampai ke klimaks. Sebenarnya, tiap bagian pokok bahasan boleh dikatakan merupakan tanda-tanda atau minimal bagian dari peristiwa kedatangan Tuhan kembali pada kali kedua. Sekalipun demikian, kita tetap melihat tanda-tanda itu, baik secara umum maupun secara khusus. Mengenai urutannya, kita tulis berdasarkan 16 penglihatan yang langsung dipersaksikan Rasul Yohanes, sekaligus kita juga menyelipkan pertanyaan kritis di dalamnya. Marilah kita melihatnya. Yang pertama, tanda-tanda kedatangan Tuhan kembali pada kali kedua. Yang kedua, pengangkatan gereja. Apakah gereja akan mengalami kesengsaraan besar? Yang ketiga, tahta pengadilan Kristus. Yang keempat, Liga 10 Bangsa. Kemunculan anti-Kristus. Yang kelima, perjanjian 7 tahun demi tercapainya perdamaian di Israel. Yang keenam, masa sebelum perjanjian 7 tahun, peran
Liga 10 Bangsa yang akan bersekutu dalam persekutuan politis. Yang ketujuh, Babel gerejawi. Yang kedelapan, keadaan pemerintahan dunia yang akan datang serta kaitannya dengan berakhirnya agama-agama di dunia. Yang kesembilan, kesengsaraan besar. Yang kesepuluh, penghancuran terakhir Babilonia yang diistilahkan sebagai Harmagedon. Yang kesebelas, kedatangan Kristus pada kali kedua. Kedua-belas, kebangkitan pertama. Ketiga-belas, keadaan pada saat kedatangan Kristus pada kali kedua. Keempat-belas, kerajaan 1000 tahun atau pemulihan Israel. Yang ke-15, penghakiman tahta putih besar. Yang ke-16, langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap saudara semua sedikit banyak mau menghafalkan urutan peristiwa berupa 16 penglihatan Rasul Yohanes yang menjadi inti kitab Wahyu ini. Bila saudara melakukannya, maka saudara akan semakin mudah memahami banyak hal. Sebagai contoh tentang sorga dan neraka. Pengertian sorga sebenarnya bisa kita nalar dengan menelusuri kitab Wahyu. Kita harus paham, Yesus Kristus naik ke sorga dengan tujuan menyiapkan tempat bagi umat-Nya. Jadi, sebagai orang Kristen, kita jangan berpikiran liar. Harus tetap dalam koridor disiplin pikir. Kita tidak bisa sembarangan mengatakan orang Kristen ketika mati akan langsung bertemu dengan Allah atau dengan Yesus Kristus dan bersama-sama selamanya di tempat tersebut. Bukan itu yang dikatakan Alkitab. Kita harus berhati-hati mengenai istilah tempat. Ingat, nubuat kitab Wahyu belum terjadi. Mengenai sorga dan neraka yang sesungguhnya bisa kita pahami bila kitab Wahyu sudah kita mengerti dengan benar. Inilah gunanya kita menghafal urutan ini. Bila kita sensitif, maka kita bisa menempatkan saat sekarang ini sudah pada posisi urutan keberapa. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab memang mengatakan ada beberapa istilah sorga dan neraka yang terlihat berbeda-beda dikarenakan asal bahasanya. Dan itu sangat benar. Tetapi tetap tidak bisa kita artikan sebagai sorga atau neraka yang kekal. Karena kedua tempat ini baru terjadi setelah akhir zaman atau setelah kitab Wahyu tergenapi. Jadi, lebih baik kita memakai istilah sorga dan neraka itu apa adanya. Sebagaimana yang dimaksud Alkitab pada konteks tinjauannya. Sebagai contoh, seperti berada di pangkuan Abraham atau Firdaus atau lainnya. Demikian juga dengan istilah neraka atau tempat penghukuman kekal, atau dunia orang mati, atau Gehenna, atau Seol, atau Hades, dan lain-lain. Mengapa seperti itu?
Kembali kita ulangi, sorga dan neraka yang terakhir adalah sorga dan neraka kekal, sebagaimana dikatakan kitab Wahyu. Ada sorga yang harus kita pisahkan sama sekali, yaitu sorga maha mulia Allah Tritunggal. Ini adalah sorga di mana ada 3 pribadi Tritunggal yang berada di dalam persekutuan roh ilahi. Sorga ini sama sekali tidak terlihat, dan seluruh ciptaan tidak ada di dalamnya, dikarenakan tempat ini hanya bisa didatangi oleh pribadi yang memiliki esensi yang sama dengan Tritunggal, yaitu esensi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sorga kekal bagi manusia adalah sorga yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus, yang dipersiapkannya bagi kita, yang mana sorga ini ditempatkannya di langit baru dan bumi baru. Rumah bagi manusia juga disediakan Tuhan di Yerusalem baru yang diturunkan Yesus Kristus dari sorga Allah Tritunggal. Melihat Yesus Kristus dapat memasuki sorga Allah Tritunggal ini, maka ini membuktikan Yesus Kristus mutlak adalah pribadi kedua atau Sang Firman itu sendiri. Dia adalah Allah yang berada di dalam tubuh kemuliaan kekal berupa tubuh manusia, tanpa keberadaan roh manusia lagi setelah dia dipermuliakan Sang Bapa. Dia adalah anak Allah, sekaligus anak manusia yang memiliki otoritas untuk memasuki sorga Allah Tritunggal. Neraka kekal adalah tempat pembuangan akhir, di mana iblis dan seluruh pengikutnya yang memberontak setelah kerajaan 1000 tahun dilemparkan ke dalamnya, yang disambut api yang menyala-nyala karena belerang. Kesini juga para pengikut iblis yang dibangkitkan dari kematian untuk mengikuti penghakiman terakhir dan selanjutnya mengalami kematian kedua kalinya. Sangat diharapkan para pakar Kristen berpatokan pada sorga dan neraka kekal ini dan selanjutnya dapat menjelaskan sorga dan neraka yang bersifat sementara sebelum masuk ke yang bersifat kekal. Sekarang, sudahkah saudara paham kapan sorga dan neraka kekal itu akan terjadi? Dari urutan ke-16 penglihatan Rasul Yohanes ini, maka saudara akan dengan mudah menjawabnya. Iya, setelah penglihatan yang ke-15. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah di bukit adalah perikop khotbah Yesus Kristus yang paling terkenal. Dia melakukannya di Bukit Zaitun di timur Yerusalem. Melihat tipikal ajaran Yesus Kristus ini memperlihatkan dia mulai menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Ajaran-ajaran yang tampak berasal bukan dari dunia ini. Dari ajaran yang sederhana sampai ke rumit dan sulit dinalar. Dari ajaran yang lemah lembut sampai yang keras. Dengan mendalami khotbah di bukit, kita akan melihat sebuah perbedaan yang tajam dari ajaran-ajaran Tuhan sebelumnya. Jauh sebelum peristiwa ini, Yesus Kristus mengajar dalam konteks. Dia memperlihatkan posisi Allah yang ingin menyelamatkan seluruh manusia, tetapi juga sekaligus memperlihatkan semua diserahkan kepada manusia itu sendiri. Meskipun di balik itu,
tetap ada konsekuensi. Pilihan menolak itu tidak membuat kita bisa menghindar dari konsekuensi. Karena kita mendiami tempat yang memang Dia ciptakan, miliknya sendiri. Tetapi di saat mengajar dalam perikop khotbah di bukit, Dia tidak mengajar manusia dalam konteks memberi keselamatan. Karena konteks keselamatan itu sendiri sudah selesai. Yesus Kristus mengajar di sini untuk kesinambungan misinya, yaitu mempersiapkan manusia-manusia yang layak menjadi penghuni kerajaan sorga atau warga negara sorga. Jadi, konsep khotbah di bukit adalah ajakan untuk mereformasi cara pikir manusia. Bagaimana seharusnya bersikap setelah menerima keselamatan. Artinya, ketika Yesus Kristus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi manusia, maka Dia akan kembali untuk menjemput orang-orang yang telah dipersiapkannya ini. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah yang diadakan 2 hari sebelum Paskah atau 3 hari sebelum penyalibannya ini memang sekaligus diadakan Tuhan untuk meredakan dan menjawab kegelisahan hati para murid-muridnya. Terlebih 4 murid utamanya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Kegelisahan yang muncul dikarenakan meningkatnya pergesekan atau pertikaian antara Yesus Kristus dan para muridnya terhadap para pemimpin agama Yahudi. Bahkan, di mata para murid, tidak hanya sekedar masalah perbedaan pengajaran lagi, melainkan sudah mengarah kepada kecenderungan membunuh Yesus Kristus. Bagi para murid Tuhan, pergerakan mereka terasa sudah berakhir. Bayangan merdeka dari penjajahan Romawi sudah lenyap. 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus Kristus. Tidak tampak adanya sebuah upaya menyusun sebuah kekuatan untuk menghadapi sebuah pertempuran. Inilah situasi yang dihadapi para murid. Tidak terlihat sebuah progres yang diperuntukkan untuk menghadapi Romawi. Rasa putus asa menghantui pikiran para murid Tuhan. Hal yang sangat wajar bila mereka bertanya untuk mengungkapkan perasaan hati mereka yang diwakili oleh Petrus di Matius 19 ayat 27. Marilah kita membacanya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Saudara-saudara yang terkasih, rentetan peristiwa yang diawali dengan khotbah di bukit dilanjutkan dengan perjamuan Paskah terakhir, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Peristiwa sesudahnya adalah Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya sampai murid-muridnya menyaksikannya naik ke sorga. Dia menyelipkan pesan yang terpenting, yaitu Yesus Kristus akan datang kembali untuk menuntaskan semua isi Alkitab. Semua ini membuka mata murid Tuhan. Perlahan terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepala mereka. Akhirnya, yang tersisa hanya kepatuhan. Benar-benar ketundukan yang mutlak. Mereka tidak melakukan apapun lagi sesuai dengan perintah Yesus Kristus.
sampai Parakletos datang. Hikmat Roh Kudus menerangi hati mereka. Hikmat Roh Kudus menggerakkan mereka. Hikmat Roh Kudus memberi mereka kekuatan dan kuasa, sehingga para murid tahu apa yang akan mereka lakukan. Dari manusia-manusia sederhana, berubah menjadi manusia-manusia yang memiliki kuasa rohani, termasuk membuat keajaiban. Saudara-saudara yang terkasih, di malam terakhir sebelum penyaliban, Yesus sedang bersama-sama dengan murid-Nya, dan Dia memberitahu mereka di Yohanes 14 ayat 19. Mari kita membacanya. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Disinilah rahasia Yesus Kristus yang terbesar, yang mana Dia memulai sebuah misi yang merupakan kelanjutan dari karya keselamatan. Misi yang diperankannya sebagai kemuliaan penuh sebagai Allah. Misi di mana Dia memiliki kembali segala otoritasnya yang selama Dia menjadi manusia biasa dikosongkan dari dirinya. Rasul Paulus bersaksi tentang hal ini. Setelah Yesus Kristus naik ke sorga, bahwa Yesus Kristus sekarang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Dan seorang pun tidak pernah melihat Dia dan dapat melihat Dia. Ini bisa kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 16. Mari kita membacanya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus kembali memiliki esensi penuh sebagai Allah yang selama ini dikosongkan. Dia adalah Alfa dan Omega, seperti kesaksian Alkitab di Wahyu 1 ayat 8 yang mempersaksikan Yesus Kristus adalah Allah sebagai pribadi kedua Trinitas. Marilah kita baca dari Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Rasul Yohanes menerima wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya hanya dapat terjadi dikarenakan Yesus Kristus sudah memperoleh otoritasnya kembali secara utuh. Dia sudah dipermuliakan Bapanya kembali. Saat Dia menjadi manusia, Dia mengosongkan dirinya. Semua telah dipulihkan, dan Dia menjadi wadah kepenuhan Bapa di dalam dirinya. Dia siap melakukan penugasan akhir dari Bapanya. Kekuasaannya yang sedemikian besar dan hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus, yang memang dari semula adalah makhluk sorgawi seutuhnya yang tidak ada elemen manusia dunia di dalam dirinya sedikit pun. Kuasa yang diperlihatkannya sedemikian besar. Yesus Kristus yang akan datang dengan awan-awan, dalam artian tidak terlihat mata telanjang, tetapi
ketika Dia sedang mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak menaati Injil mengenai dirinya, maka Dia akan dinyatakan bagai api yang bernyala-nyala. Bahkan orang akan dipaksa untuk melihat Dia. Ini dapat kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8 dan pasal 2 ayat 8. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Dari 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti hati para murid-Nya, sekaligus memperlihatkan keberadaan dan kemuliaannya yang sesungguhnya. Marilah kita membaca dari Matius 19 ayat 28 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah firman Tuhan. Di kesempatan lain, Yesus Kristus memperjelas jawabannya dengan panjang lebar, yang dapat saudara ikuti di Matius 24 dan 25 di perikop khotbah akhir zaman. Akhirnya, murid-muridnya mulai paham bahwa kerajaan yang dimaksud Yesus adalah yang benar-benar dimilikinya dari tempat asalnya yang bukan dari dunia ini. Marilah kita memberi penekanan dengan membaca ulang dari Matius 25 ayat 31 sampai 36. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu
sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di khotbah Yesus Kristus sebenarnya tetap mengandung dua penawaran bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam artian dia menawarkan kerajaan duniawi yang sayangnya dunia menolak dia. Dinding pemisah kerajaan duniawi sekarang atau yang kelak diwujudkannya pada kedatangannya kali kedua dapat kita simak secara seksama di Matius 13. Dari sinilah tampak pergeseran penggenapan nubuat tentang 70 kali 7 masa yang dijabarkan oleh Daniel. Nubuatan ini sama sekali tidak pernah salah, tetapi penggenapannya diatur oleh Allah sendiri. Ini pernah terjadi ketika nubuat kejatuhan kekaisaran Romawi yang dinubuatkan Daniel sebagai kejatuhan yang fatal akibat adanya batu yang menimpa kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat. Kenyataannya, Romawi tetap berdiri sampai tahun 1453 Masehi dan jatuh tidak secara beban impak, melainkan kejatuhan di dalam pertempuran yang panjang dengan pasukan Muhammad II. Dari sini tampak bahwa Romawi akan dibangun dan dibangkitkan kembali dan kejatuhannya oleh Allah sendiri. Setelah mendengar uraian Yesus Kristus, maka para murid bertanya tentang dua hal penting yang mewakili pikiran kita semua manusia sampai saat ini. Yang pertama, apa tanda kedatangan Tuhan? Yang kedua, situasi apa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukanlah berarti tidak dapat dilihat orang. Justru yang terjadi adalah seluruh manusia di muka bumi ini dapat melihatnya. Yang tidak kita ketahui adalah kapan waktu itu terjadi. Jadi, di sini kita tidak boleh membatasinya dalam pengertian secara rohani semata. Kita harus tetap sadar bahwa saat ini Yesus Kristus hadir di mana-mana dan mendiami setiap orang Kristen bersama Bapa dan Roh Kudus. Inilah kondisi yang dimiliki setiap orang yang percaya pada saat ini, yaitu kehadiran Tritunggal di dalam hati kita. Dan memanglah harus demikian, dikarenakan Yesus Kristus sudah kembali dalam esensi ilahinya dari masa pengosongan dirinya, dan sekarang sebagai pribadi kedua dari Trinitas yang berada di dalam terang yang tidak terhampiri. Tetapi secara fisik atau jasmani dia tetap berada di sorga. Ketika dia datang kembali ke bumi, maka dia akan datang sebagai fisik manusianya, sama seperti kenaikannya ke sorga juga adalah secara fisik.
ini bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dia yang naik ke sorga secara fisik dan ditutupi awan-awan, maka demikian juga ciri yang pertama kedatangannya juga adalah dengan cara yang sama. Marilah kita membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ciri khas kedua kedatangan Tuhan adalah seperti tertulis di Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dari dua ciri ini sangat jelas kedatangan Tuhan tetaplah secara terang benderang. Yang dipersaksikan Alkitab adalah hanya waktunya yang kita tidak pernah tahu. Pengertian waktu inilah yang digambarkan bagaikan pencuri di waktu malam. Seperti kesaksian Alkitab di Matius 24 ayat 43, Lukas 12 ayat 39, 1 Tesalonika 5 ayat 2, 1 Tesalonika 5 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 10, Wahyu 3 ayat 3, dan Wahyu 16 ayat 15. Mengenai waktu inilah yang diminta Tuhan kepada kita agar selalu berjaga-jaga. Sampai disinilah bagian pertama kita, yang akan kita lanjutkan di bagian kedua dengan melihat nubuatan 70 kali 7 masa yang terbagi 3, yaitu 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa, yang kesemuanya meliputi 490 tahun. Selanjutnya nanti kita juga akan melihat tanda-tanda umum dan khusus menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.